Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman kelas 6. Gimana kabarnya teman-teman hari ini? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Hari ini adalah hari Selasa tanggal 8 September tahun 2020. Kita kembali belajar tematik. Tema 2 masih di subtema yang ketiga. Nah, hari ini kita akan belajar dengan muatan pelajaran IPA dan PJOK. Tetap semangat ya teman-teman belajarnya, meskipun masih belajar dari rumah saja. Teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita sama-sama say basmalah bersama-sama. Yuk, kita say basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah Subhanahu wa taala melancarkan dan memberikan kalian kemudahan dalam menuntut ilmu. Amin ya robbal alamin. Teman-teman sudah menyiapkan buku dan alat tulis kalian? Jika belum, silakan teman-teman siapkan ya buku dan alat tulisnya dan diletakkan di dekat teman-teman. Nah, teman-teman, sekarang Miss akan menjelaskan terlebih dahulu tujuan pembelajarannya. Nah, sekarang coba teman-teman perhatikan gambar yang sudah Miss tampilkan. Di situ ada gambar apa saja? Ada gambar hewan, ada gambar tumbuhan, dan ada gambar manusia. Nah, teman-teman pasti sudah tahu bahwa setiap makhluk hidup membutuhkan apa? Membutuhkan bantuan. Nah, jadi apakah manusia membutuhkan tumbuhan? Iya. Nah, apakah tumbuhan membutuhkan manusia? Iya juga, karena tumbuhan juga perlu bantuan manusia, yaitu perlu dirawat, disiram, dan diberikan pupuk. Nah, sekarang hewan. Menurut teman-teman, apakah hewan membutuhkan bantuan manusia? Dan sebaliknya, apakah manusia membutuhkan hewan? Ya, pasti manusia membutuhkan hewan sebagai apa? Bahan makanan atau juga sebagai apa? Sebagai bahan sandang. Atau ada juga yang hewan dijadikan peliharaan oleh manusia. Nah, teman-teman, sekarang simak lagi ya gambar yang sudah Miss tampilkan. Nah, di situ ada gambar yaitu ketika hari libur, Dayu dan teman-temannya berjalan mengelilingi perumahan. Mereka melihat ada yang sedang menanam pohon di lingkungannya. Ternyata banyak tanaman yang harus mereka tanam. Nah, dalam waktu singkat, seluruh tanaman itu tersusun dengan rapi. Dayu dan teman-temannya kagum dengan warga tersebut. Mereka bersatu menjaga lingkungan dengan menanam pohon. Tanaman sangat berguna bagi kehidupan manusia, salah satunya untuk membersihkan udara. Banyak penduduk Indonesia memanfaatkan tanaman sebagai pagar. Nah, teman-teman, ada nih salah satu contohnya dari tanaman yang sebagai pagar. Teman-teman boleh buka buku paketnya halaman 103. Nah, di halaman 103 ada salah satu contoh tumbuhan yang digunakan sebagai tanaman pagar, yaitu beluntas. Apa teman-teman pernah mendengar tumbuhan beluntas?
Tumbuhan beluntas adalah tumbuhan semak. Tumbuhan ini bercabang banyak, berusuk halus, dan berbulu banyak. Beluntas dapat tumbuh di daerah kering, tanah keras, dan berbatu. Tingginya bisa mencapai 3 meter. Dengan habitat dan ciri fisiknya tersebut, beluntas banyak dimanfaatkan sebagai tanaman pagar. Banyak rumah-rumah menggunakan beluntas sebagai pagar hidup. Nah, itu adalah salah satu contoh dari tumbuhan beluntas yang digunakan sebagai tanaman pagar. Nah, teman-teman, selain tumbuhan, hewan juga dapat berguna bagi kehidupan manusia. Nah, salah satunya ada yang di halaman 103 juga, yaitu keong. Keong sawah atau tutut hidup di perairan dangkal yang berdasar lumpur. Keong sawah banyak hidup di sawah, rawa-rawa, pinggir danau, dan pinggir sungai kecil. Keong sawah berguna untuk membersihkan lumut di kolam ikan. Keong membersihkan lumut atau rumput yang biasanya tumbuh mengembang di atas air. Nah, itu adalah hewan yang berguna bagi kehidupan manusia. Salah satunya yaitu keong sawah. Masih banyak hewan-hewan yang berguna bagi kehidupan manusia. Nah, teman-teman, ternyata hewan dan tumbuhan mempunyai manfaat bagi manusia dan lingkungannya. Nah, sekarang Miss akan tampilkan video manfaat hewan bagi manusia dan lingkungannya. Teman-teman simak ya. Manfaat hewan bagi manusia dan lingkungan. Hewan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia dan menjaga keseimbangan lingkungan. Berikut ini adalah beberapa manfaat hewan bagi manusia dan lingkungan. Manfaat yang pertama adalah bahan pangan. Salah satu sumber makanan manusia berasal dari hewan. Selain memanfaatkan daging hewan sebagai bahan makanan, susu dari sapi juga dapat diolah menjadi keju. Selain itu, telur ayam dan bebek juga bisa dimanfaatkan sebagai sumber makanan. Manfaat kedua adalah bahan sandang. Hewan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan sandang manusia. Contohnya, serat dari kepompong ulat sutra dapat diubah menjadi kain sutra. Ada juga wol yang berasal dari bulu domba. Selain itu, kulit sapi dan kerbau dapat dimanfaatkan untuk pembuatan berbagai pakaian serta aksesori. Manfaat yang ketiga adalah bahan kerajinan. Beberapa bagian tubuh hewan dimanfaatkan untuk membuat kerajinan. Misalnya, kulit sapi dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan wayang kulit. Bulu angsa digunakan sebagai bahan pembuatan kok. Dan cangkang kerang dimanfaatkan untuk membuat berbagai hiasan. Manfaat keempat adalah penghasil tenaga. Tenaga hewan sering dimanfaatkan untuk meringankan pekerjaan manusia, misalnya kerbau dan sapi. Selain digunakan untuk menarik gerobak, kerbau dan sapi juga dimanfaatkan untuk membajak sawah. Contoh yang lain adalah kuda yang dimanfaatkan untuk menarik delman. Manfaat yang kelima adalah pupuk organik.
Kotoran hewan yang mengandung unsur hara dimanfaatkan manusia sebagai bahan pembuatan pupuk organik untuk tanaman. Pupuk organik dari kotoran hewan ini memiliki kelebihan yaitu tidak berbahaya bagi lingkungan sekitar. Manfaat keenam adalah penjaga keseimbangan lingkungan. Hewan memiliki peran menjaga keseimbangan lingkungan yang diwujudkan dengan adanya rantai makanan. Misalnya, ular memakan tikus sawah. Jika populasi ular terjaga, perkembangan tikus sawah akan terhambat. Dengan begitu, padi dapat tumbuh dengan subur. Manfaat yang ketujuh adalah menjaga kesuburan tanah. Beberapa jenis hewan seperti cacing, jangkrik, dan hewan-hewan yang membuat lubang atau sarang di tanah mampu menjaga kesuburan tanah. Lubang di tanah memudahkan oksigen masuk ke dalam tanah sehingga tanah akan semakin subur dan menguntungkan bagi tumbuhan. Itulah beberapa manfaat hewan bagi manusia dan lingkungan, teman. Nah, teman-teman sudah menyimak kan video manfaat hewan bagi manusia dan lingkungannya. Miss ulas kembali, seperti yang ada di buku halaman 103. Manfaat hewan bagi manusia dan lingkungannya itu ada 5. Yang pertama, sebagai penghasil bahan pangan. Jadi, manusia memanfaatkan hewan untuk bahan makanan, seperti daging, telur, dan susu. Yang kedua, penghasil bahan sandang. Hewan memiliki manfaat terkait kebutuhan sandang, seperti kain sutra yang berasal dari serat kepompong ulat sutra. Kemudian ada juga, yaitu domba yang menghasilkan wool. Nah, kulit hewan seperti sapi dan kerbau juga dapat dimanfaatkan loh teman-teman, sebagai pembuatan jaket. Nah, yang ketiga yaitu penghasil bahan kerajinan. Kulit sapi dan kerbau dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan wayang kulit. Nah, selain itu ada hewan lain yaitu angsa. Bulu angsa dapat dimanfaatkan untuk membuat kok. Teman-teman pasti pernah bermain kan bulu tangkis? Nah, koknya itu berasal dari bulu angsa. Yang keempat, yaitu ada penghasil pupuk organik. Kotoran berbagai jenis hewan seperti sapi dan kambing dapat digunakan sebagai bahan pupuk organik yang baik dan tidak membahayakan bagi lingkungan. Nah, yang terakhir sebagai penghasil tenaga. Tenaga gajah dimanfaatkan untuk mengangkut kayu. Tenaga kuda dimanfaatkan untuk menarik delman. Sedangkan tenaga kerbau dimanfaatkan untuk membajak sawah. Nah, itu adalah manfaat hewan bagi manusia dan lingkungannya. Nah, teman-teman, sekarang kita bahas manfaat tumbuhan bagi manusia dan lingkungannya. Selain tadi hewan yang mempunyai manfaat bagi manusia dan lingkungannya, tumbuhan juga mempunyai manfaat yang banyak bagi manusia dan lingkungan. Nah, teman-teman simak ya video yang akan Miss tampilkan berikut ini. Manfaat tumbuhan bagi manusia dan lingkungan. Tumbuhan di sekitar kita sangat bermanfaat bagi manusia dan lingkungan, mulai dari daun hingga akarnya, teman. Berikut ini adalah beberapa manfaat tumbuhan bagi manusia dan lingkungan. Manfaat yang pertama adalah bahan pangan. Bagian tumbuhan seperti daun, batang, bunga, buah, dan biji dapat menjadi sumber pangan bagi kita. Contoh tumbuhan yang bisa kita manfaatkan antara lain tebu, bayam, singkong, kedelai, mangga, padi, dan jagung. Manfaat kedua adalah bahan sandang. Sumber bahan sandang dari tumbuhan contohnya adalah serat kapas yang diolah menjadi kain katun.
Selain itu, ada tumbuhan akar wangi yang dimanfaatkan untuk membuat tas dan batang rotan yang dimanfaatkan untuk membuat topi. Manfaat yang ketiga adalah bahan obat-obatan. Banyak jenis tumbuhan yang dapat dimanfaatkan sebagai obat. Contohnya, jahe untuk mengobati batuk, daun jambu biji untuk mengobati diare, dan daun pegagan untuk mengobati demam. Manfaat keempat adalah bahan baku industri. Tumbuhan dimanfaatkan sebagai bahan baku industri untuk memenuhi kebutuhan manusia. Contohnya, getah karet digunakan untuk pembuatan ban, kayu pinus digunakan dalam industri kertas, dan buah kelapa sawit digunakan sebagai bahan pembuatan minyak goreng. Manfaat yang kelima adalah bahan pewarna alami. Tumbuhan dapat digunakan sebagai pewarna alami baik untuk makanan maupun kerajinan. Misalnya, warna hijau bisa diperoleh dari daun pandan, warna ungu dari buah naga, dan warna kuning dari kunyit. Manfaat keenam adalah penyejuk udara. Tumbuhan yang memiliki banyak dahan dan ranting dapat menyerap karbon dioksida sehingga polusi udara dapat berkurang. Selain itu, pada siang hari, tumbuhan menghasilkan oksigen sehingga dapat menyejukkan udara. Manfaat yang ketujuh adalah pencegah terjadinya erosi. Erosi atau pengikisan permukaan tanah dapat disebabkan oleh aliran air yang deras. Akar tumbuhan, terutama yang berukuran besar, dapat menahan aliran air sehingga erosi bisa dicegah. Nah, itulah beberapa manfaat tumbuhan bagi manusia dan lingkungan. Nah, teman-teman sudah menyimak kan videonya? Nah, Miss ulas kembali seperti yang ada di halaman 104 tentang manfaat tumbuhan bagi manusia dan lingkungannya. Yaitu ada 7, sebagai bahan makanan, bahan sandang, bahan bangunan, bahan obat, bahan baku industri, bahan pewarna alami, dan juga sebagai penjaga kualitas air. Nah, teman-teman boleh dibaca halaman 104 ya. Teman-teman sekarang boleh perhatikan gambar yang sudah Miss tampilkan. Wah, sedang apa ya mereka? Sedang bermain. Wah, bermain bersama teman-teman adalah hal yang paling mengasyikan. Tapi teman-teman sabar dulu karena teman-teman masih belum bisa bermain bersama teman-teman di kelasnya. Nah, bermain bersama teman walaupun temannya itu berbeda-beda, tetapi kita harus saling menghargai satu sama lain. Agar apa? Agar tercipta hidup yang rukun. Nah, seperti yang dilakukan pada gambar, ada Udin, Siti, Dayu, Beni, Edo, dan Lani selalu berupaya menunjukkan sikap persatuan atau sikap yang damai dalam kehidupan sehari-hari, termasuk ketika mereka sedang bermain. Nah, hari ini mereka sedang mempelajari satu permainan tradisional dari Nusa Tenggara Timur, yaitu Rangku Alu. Apa teman-teman pernah mendengar permainan Rangku Alu? Nah, permainan Rangku Alu membutuhkan keterampilan melompat yang baik. Nah, sekarang Miss akan tampilkan gambar dari teknik melompat yang baik sebelum bermain Rangku Alu. Nah, ini adalah gambar ketika teknik sebelum bermain Rangku Alu. Nah, yaitu yang pertama kepalanya tegak,
kemudian punggungnya rata. Nah, pangkal pahanya seperti yang pada gambar. Lututnya kemudian ditekuk. Nah, gerakannya seperti yang sudah Miss tampilkan ya, yang digambar, gerakannya seperti itu. Nah, lalu bagaimana Miss cara bermain rangku alu? Oke, sekarang kita belajar tentang cara bermain rangku alu. Nah, cara bermain rangku alu yaitu kita harus menyiapkan alatnya terlebih dahulu. Yaitu alat yang digunakan 4 buah bambu dengan panjang 2 meter. Kalau sudah disiapkan, kita bisa bermain teman-teman. Cara bermainnya, pemain terdiri dari 2 kelompok, yaitu kelompok yang bermain dan kelompok yang menjaga. Nah, kelompok yang menjaga menggerak-gerakkan bambu. Nah, 4 orang berjongkok membentuk bidang persegi dan memegang 2 bambu sambil bernyanyi. Nah, sedangkan kelompok pemain yang mendapat giliran bermain akan melompat di sela-sela bambu. Mereka harus menghindari jepitan bambu. Nah, pelompat akan masuk dalam bidang persegi dan melompat-lompat sesuai irama buka tutup bambu. Nah, itu adalah cara bermain rangku alu. Nah, sekarang Miss akan tampilkan video tentang cara bermain rangku alu. Sekarang Miss akan berikan tugas kepada teman-teman. Yang pertama, silakan teman-teman kerjakan buku paket halaman 105. Yang kedua, teman-teman buat poster ajakan untuk melestarikan hewan atau tumbuhan. Nah, tetapi poster tersebut harus memuat salah satu jenis hewan atau satu jenis tumbuhan dengan habitat dan manfaatnya. Nah, poster itu harus memuat kalimat ajakan yang jelas dan gambar yang menarik. Teman-teman tidak perlu terburu-buru dalam mengerjakan poster ini, karena Miss akan berikan waktu teman-teman 1 minggu dalam membuat poster. Nah, poster ini teman-teman kerjakan di buku gambar teman-teman. Teman-teman harus buat posternya menarik dan juga jelas. Nah, ini merupakan ada contoh-contoh nih dari poster tentang hewan maupun tentang tumbuhan. Ya, teman-teman paham maksud dari tugasnya? Kalau teman-teman belum paham, silakan teman-teman WhatsApp ke Miss Fani ya. Kesimpulan pembelajaran hari ini adalah kita sudah mempelajari tentang manfaat hewan bagi manusia dan lingkungannya. Kemudian kita sudah belajar tentang manfaat tumbuhan bagi manusia dan lingkungannya. Serta kita juga sudah belajar tentang permainan rangku alu dari Nusa Tenggara
timur. Nah, teman-teman, sekian yang dapat Miss sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, mari sama-sama kita say hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Miss ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak video pembelajaran hari ini sampai selesai. Dan Miss ucapkan juga terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengerjakan tugasnya dengan baik. Nah, kita bertemu lagi besok di hari Rabu tanggal 9 September tahun 2020. Sekian yang dapat Miss sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.